Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikam Adnan akan melanjutkan presentasi sebelumnya dari Mbak Ria Anissa. Yang pertama itu ada penilaian aset. Apa sih itu penilaian aset? Penilaian aset adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonominya di masa lalu, sekarang, atau mendatang. Jadi, jika unit moneter dijadikan satuan pengukur untuk menunjukkan makna ekonomi suatu objek, maka pengukuran disebut dengan penilaian. Nah, di dalam akuntansi itu, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan, karena adanya asumsi bahwa akuntansi adalah menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat perolehannya. Nah, sedangkan untuk penilaian itu biasanya digunakan untuk menunjukkan proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos laporan keuangan pada saat penyajian. Jadi intinya itu, kegiatan penilaian ditujukan untuk melakukan estimasi dan memprediksi nilai dari suatu barang dengan tujuan mendapatkan perkiraan nilainya. Tujuan penilaian aset dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk merepresentasi atribut pos-pos aset yang terkait dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Nah, sedangkan untuk tujuan pelaporan keuangan sendiri itu untuk menyajikan informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke entitas. Yang kedua itu untuk menentukan berapa jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap pos aset dan apa dasar penilaiannya. Nah, dalam menilai suatu aset, maka kita itu biasanya akan menilai berapakah jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada elemen tersebut. Dan dalam proses penilaian, tentunya ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Jadi itu kita harus tahu apa dasar penilaiannya dari aset tersebut. Contohnya, kita akan menilai suatu kendaraan yang dibeli pada tahun 2013 seharga 100 juta. Selanjutnya, kita akan menilai jumlah rupiah yang melekat pada mobil tersebut pada tahun 2015. Maka, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung beban penyusutan atau depresiasi untuk mobil tersebut terlebih dahulu. Kemudian, kita akan menilai jumlah rupiah yang melekat pada mobil setelah dikurangi beban penyusutan. Selanjutnya ada basis penilaian aset menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board. Ada 6, yaitu yang pertama ada historical cost. Cost historis atau historical cost merupakan jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aset tersebut. Nah, cost historis ini nantinya akan disesuaikan dengan penyusutan nilai manfaat aset tersebut. Tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan persediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya. Yang kedua itu ada current replacement cost. Nah, selain ada historical cost, beberapa persediaan itu disajikan sebesar nilai sekarang. Dan nilai sekarang itu adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan apabila aset tertentu diperoleh sekarang. Yang ketiga ada current market value.
beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar saat ini. Dan nilai pasar saat ini itu adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh entitas dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau perusahaannya itu tidak akan dilikuidasi. Nah, nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang memiliki kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Yang keempat ada net realizable value. Nah, beberapa jenis piutang jangka pendek dan persediaan barang disajikan sebesar nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih itu adalah jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima dari aset tersebut dikurangi dengan pengorbanan yang diperlukan untuk mengonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Yang kelima ada present or discounted value of future cash flow. Nah, piutang dan investasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang sampai piutang terlunasi, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Dan yang keenam atau yang terakhir ada fair value. Nilai wajar atau fair value itu adalah harga yang dapat diterima untuk menjual aset atau membayar transfer kewajiban di pasaran pada saat tanggal pengukuran. Ya, selanjutnya ada pengakuan aset. Nah, di sini pengakuan aset itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada deteksi adanya aset. Nah, untuk mengakui aset itu harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset tersebut. Yang kedua ada sumber ekonomis dan kewajiban. Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomis yang langka, dibutuhkan, dan berharga. Yang ketiga ada berkaitan dengan entitas. Nah, untuk mengakui aset, entitas harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat itu ada mengandung nilai. Nah, untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang dapat ditentukan besarnya secara moneter. Yang kelima itu ada berkaitan dengan waktu pelaporan. Nah, untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi ada tanggal pelaporan. Dan yang keenam atau yang terakhir ada verifikasi. Nah, untuk mengakui aset harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas itu dipenuhi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.